Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap kondisi pesawat Sriwijaya SJ182 sebelum jatuh. Data diungkap dari rekaman flight data recorder. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan (KNKT) Kapten Nur Cahyo Utomo menjelaskan masalah terjadi pada pesawat Sriwijaya saat mencapai ketinggian 8.150 kaki. Tuas pengatur tenaga mesin atau throttle sebelah kiri bergerak mundur sehingga kekurangan tenaga. Sementara dari hasil investigasi ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya sejak 25 Desember 2020. Saat ini memang yang kita ketahui auto throttle kiri bergerak mundur. Tetapi apakah ini yang rusak yang kiri kita belum tahu. Karena dua-duanya menunjukkan sikap yang berbeda, atau artinya dua-duanya mengalami anomali. Anomali untuk yang kiri adalah dia mundurnya terlalu jauh. Sedangkan yang kanan dia benar-benar tidak bergerak, seperti macet. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang rusak yang kiri atau yang kanan. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini apakah ada kerusakan auto throttle. Yang berikutnya bahwa auto throttle ini mendapatkan masukan dari 13 komponen lain yang terkait. Jadi mengapa anomali yang terjadi di dalam throttle ini yang muncul yang terlihat, penyebabnya komponen yang mana kami belum bisa menentukan karena ada 13 komponen yang terkait terhadap gerakan dari auto throttle. Pemirsa, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Eka Laya, ditusuk seseorang yang diduga mantan pegawainya siang tadi. Pelaku juga menusuk seorang petugas keamanan saat berusaha kabur. PLT Kadisparekraf DKI Jakarta Gumilar Eka Laya, Rabu siang ditusuk orang tak dikenal di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku berinisial RH berpura-pura menjadi tamu dan bertemu dengan korban di lantai 2 kantor. Namun tiba-tiba, pelaku mengeluarkan pisau dari tasnya dan kemudian menusuk paha korban. Pelaku kemudian berusaha kabur namun dihalau oleh seorang petugas keamanan. Pelaku pun menusuk petugas tersebut di bagian dada. Polisi menyebut pelaku beraksi seorang diri dan kini masih diperiksa intensif. Siang tadi kita mendapatkan informasi ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku ada orang kan? 1 orang. Kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara barang bukti senjata tajam dan tersangka diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Cirebon meringkus 3 tersangka pemerkosaan gadis kelas 2 SMP di Cirebon. Korban tewas sebelumnya dicekoki minuman keras dan diperkosa 4 tersangka. RM dan AS hanya bisa tertunduk usai diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Cirebon Rabu siang. Ketiganya diringkus tanpa perlawanan setelah dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap M, gadis di bawah umur. M yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini digilir oleh 4 tersangka yang 1 diantaranya merupakan rekan sekolah korban. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sempat melakukan pesta miras oplosan bersama korban yang dijemput di rumahnya. Dalam keadaan mabuk, korban digilir oleh 4 tersangka. Korban tewas diduga overdosis minuman keras. Korban dan para tersangka dalam keadaan mabuk dan terjadi peristiwa penusukan tersebut. Jadi si korban M ini kemudian diinapkan di rumah S dan besoknya ketika akan dibangunkan S, korban M dalam keadaan kita sudah bisa memastikan bahwa setelahnya salah seorang tersangka juga tewas karena overdosis minuman keras. Dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian dan botol minuman keras. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Polisi meringkus Pasutri yang membuka praktek aborsi ilegal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku pernah bekerja di sebuah klinik praktek aborsi ilegal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pasangan suami istri berinisial ST dan IR ditangkap polisi di Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi. Mereka membuka praktik aborsi ilegal dan mencari pasien dari media sosial. Polisi juga menangkap wanita berinisial RS yang hendak mengaborsi janinnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tersangka IR berperan melakukan aborsi, sementara suaminya ST bertugas mencari calon pasien. Tersangka IR memiliki pengalaman sebagai pegawai kebersihan di salah satu klinik aborsi ilegal pada tahun 2000. Mereka mengaku hanya melayani usia kandungan maksimal 2 bulan dengan tarif 5 juta rupiah. Kejadian penangkapan tanggal 1 Januari atau Februari yang lalu, di daerah Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di kediaman suami istri ER sama ST sendiri, di mana dia buka praktik untuk melakukan tindakan aborsi ilegal ini. Ya, kita masih dalami karena memang pengakuannya baru 4 hari di rumahnya. Ya, ini pengakuannya baru 4 hari di rumahnya, tetapi 5 pasien yang sudah dilakukan tindakan aborsi, yang kelima ini yang tertangkap. Polisi juga menyita obat kimia untuk menggugurkan kandungan, alat medis, dan lain-lain. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Hingga saat ini, polisi masih menggali daftar pasien yang pernah menggugurkan kandungan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Polres Nias Selatan, Sumatera Utara terus menyelidiki penemuan jenazah bocah di dalam karung goni. Korban merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nias Selatan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Petra Deswinda Sari Laila disemayamkan di rumah duka. Korban yang berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam karung. Saat ini polisi terus menyelidiki kematian bocah yang merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nias Selatan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis kita bersama dengan dokter. Ya, kalau boleh disampaikan Pak, dari tubuh korban sendiri ditemukan apa saja Pak yang membuat korban meninggal dunia Pak? Nah, itu nanti setelah ada hasil resmi dari rumah sakit, dari yang dikeluarkan oleh dokter. Sebelumnya polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sari Laila di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan di Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laila yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumahnya. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa? Kalau soal luka itu saya tidak tahu karena dia posisi dalam karung. Itu berapa lama korban dicari oleh keluarga sendiri? Kalau dari keluarga mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat senjata tajam. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Mabes Polri menjelaskan penyebab meninggalnya Maher At-Tuwailibi. Maher meninggal akibat sakit yang dideritanya, bahkan 3 hari sebelum meninggal, Maher menolak dirawat di rumah sakit. Berikut keterangan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono. Kemudian sekitar tanggal 6, dokter sudah menyarankan kepada tersangka atas nama Sony Eranata untuk dilakukan perawatan kembali di Rumah Sakit Polri. Tetapi yang bersangkutan senantiasa menolak dan ingin tetap berada di
rumah tahanan Bareskrim dan tentunya mendapat perawatan dari dokter kepolisian. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 tersangka atas nama Sony Eranata meninggal dunia. Dan yang menjadi catatan dari kami adalah bahwa penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata itu diketahui oleh keluarga, yaitu dengan adanya surat pernyataan dari keluarga bahwa keluarga mengetahui penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata. Ini pernyataan yang ditandatangani oleh istri almarhum. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Sabu Raijua terpilih Orien Riwuka Kore menegaskan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia. Orien menyatakan sebelum pencalonan sebagai bupati ia telah mengupayakan proses pencabutan warga negara Amerika. Sebagai visa student. Oke. Visa student. Kemudian saya nikah dengan istri saya. Saya mendapat akses untuk green card. Kemudian dari green card saya diberikan paspor Amerika. Dan pada saat saya mau kembali, saya sudah proses untuk mencabut warga negara Amerika saya. Dan juga ada pasal 349 kalau saya nggak tahu tentang Immigration and Nationality Act in Amerika, bahwa tahun 1952 bahwa pada saat warga negara Amerika hendak untuk mencalonkan diri untuk menjabat sebagai publik atau politisi atau angkatan bersenjata di militer di negara lain, dengan otomatis bahwa warga negaranya gugur. Dan juga sampai itu pada saat saya waktu mendaftar di KPU, saya juga menandatangani ini B1 KWK. Itu menyatakan bahwa setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Baik. Jadi Pak Orien, benar Pak Orien memang pernah memiliki kewarganegaraan Amerika, tapi sekarang sedang dalam proses pencabutan atau sudah tercabut? Dalam proses pencabutan. Sebenarnya sudah tercabut, tapi karena masalah surat dari ceritaan itu, makanya saya kembali. Panti pijat yang menyediakan tempat prostitusi di kawasan Melawai, Jakarta ditutup petugas Satpol PP. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.